Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh diperkenankan oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan. Dan sebelum kita boleh memulai pembelajaran kita pagi hari ini dalam pembelajaran online atau daring, kita terus boleh bersandar kepada Tuhan, bahkan boleh mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam api itu terikat?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja." Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi ancaman serius dalam hidupnya karena mereka menyembah Allah. Bahkan sekalipun diperhadapkan dengan dapur api yang menyala-nyala pada waktu itu, mereka tetap tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja pada zaman. Akhirnya mereka pun dilemparkan ke dalam dapur api. Bahkan tingkat kepanasan dibuat 7 kali lipat dari biasa. Tetapi justru dapur api itulah yang membuat mereka punya pengalaman, memiliki pengalaman bersama Tuhan di dalam hidup mereka. Dapur api berbicara tentang masalah, tentang pergumulan, tekanan, dan tantangan hidup. Mau tidak mau, suka tidak suka, Tuhan mengizinkan setiap kita masuk dalam pengalaman dapur api, seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 2 kebenaran penting yang bisa kita pelajari melalui renungan pagi hari ini. Yang pertama, dapur api membuat kita bisa melihat Tuhan. Di ayat ke-24 dikatakan tadi, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api, mereka melihat sosok keempat dalam dapur api itu, yaitu malaikat Tuhan yang menyertai mereka. Pengalaman hidup mereka memang berat, tapi dalam situasi ini justru mereka melihat penyertaan Tuhan. Ini membuktikan bahwa di tengah kondisi apapun yang mungkin kita hadapi hari-hari ini, membuktikan bahwa Allah itu berkarya dalam hidup kita. Yang kedua, dapur api membuat orang-orang di sekitar kita boleh melihat kebesaran Tuhan. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang pada waktu itu melihat bagaimana Tuhan berkenan bahkan menyelamatkan kehidupan mereka, tetapi Raja Nebukadnezar dan rakyat Babel pada waktu itu boleh melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah yang membuat raja memuji Allah Israel, bahkan mengeluarkan titah untuk setiap orang-orang pada waktu itu, orang-orang di Babel, untuk menyembah kepada Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya ketika Tuhan izinkan satu pergumulan kita hadapi mungkin hari-hari ini, bahkan mungkin tengah pandemi yang terus boleh terjadi di lingkungan bahkan di negara ini, kita percaya ada kekuatan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan ingat,
Mari menjadi orang-orang yang terus bersandar kepada Tuhan di setiap pergumulan kita, di setiap masalah yang mungkin kita hadapi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita percaya ada Tuhan yang terus boleh memelihara kehidupan kita. Mari di tengah kondisi yang terus kita alami hari-hari ini, Tuhan memberikan semangat dalam hidup kita untuk kita terus berkarya. Bahkan untuk kalian sebagai seorang siswa boleh bertanggung jawab, bahkan boleh belajar dengan baik. Ingat firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita untuk kita terus boleh menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan, karena ada kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam hidup. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami, akan melalui renungan pagi hari ini Tuhan, diingatkan buat kami. Kami terus bersandar kepada Tuhan, di tengah masalah apapun, di tengah kondisi apapun dalam hidup kami. Kami rindu, kami menjadi orang-orang yang terus bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang murah, hati dalam kehidupan kami itu boleh terus memelihara hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan setiap kami, bahkan kegiatan kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.